Halo semuanya, jumpa lagi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi ujian tengah semester untuk mata kuliah statistika bisnis. Perkenalkan, nama saya Fitra Belina. Saya mahasiswi jurusan S1 Manajemen Bisnis di kampus Pancasakti, Bekasi. Dan untuk mata kuliah ini, dosen pengampu saya yaitu Bapak Syukri. Sini saya akan membahas mengenai pengertian statistika atau statistik. Statistik adalah ilmu atau seni yang berkaitan dengan tata cara atau metode pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis untuk mendapatkan informasi guna penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Dan juga berupa kumpulan angka-angka, grafik, gambar, atau diagram tentang suatu keadaan tertentu dan sebuah konstanta atau angka yang diperoleh dari sampel atas dasar perhitungan matematis tertentu. Lalu untuk pengelompokan statistika ada beberapa. Yang pertama statistika deskriptif, yaitu statistika yang digunakan untuk pengumpulan, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan mengenai data tersebut yang terdiri dari penyajian data yaitu tabel grafik, lalu ukuran pemusatan, mean, median atau modus, lalu yang terakhir ukuran dispersi atau range, deviasi standar, dan variance. Lalu yang kedua ada statistika induktif atau inductive statistik atau statistika inferensial. Statistika yang digunakan untuk penarikan kesimpulan mengenai populasi berdasarkan sampel dari populasi tersebut. Yang terdiri dari seperti penentuan alat uji statistik yang tepat, lalu perkiraan, peramalan, lalu pengambilan keputusan. Dan ini ada pengelompokan statistika lainnya, yaitu yang pertama ada statistika parametrik yang terdiri dari data berskala, interval, dan rasio, lalu sebaran data sama dan berdistribusi normal. Dan yang kedua ada statistika non parametrik yang terdiri berupa data berskala nominal dan ordinal dan juga bebas sebaran. Lalu di sini ada istilah-istilah dalam statistik. Itu seperti populasi universe yang merupakan keseluruhan dari objek yang dibatasi oleh kriteria tertentu, misalnya mahasiswa. Lalu sensus itu berupa pengumpulan data pada seluruh populasi. Sampel sebagian dari populasi atau subset yang karakteristiknya akan diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Lalu ada sampling, yaitu proses dari penyeleksian suatu jumlah elemen populasi menjadi anggota sampel. Lalu ada ukuran populasi yang banyaknya anggota yang ada dalam sebuah populasi dan dilambangkan dengan N. Lalu untuk ukuran sampel, banyaknya anggota yang ada di dalam sebuah sampel dan dilambangkan dengan N kecil. Lalu ada parameter, yaitu ukuran deskriptif dari populasi, misalnya mean atau deviasi standar dengan simbolnya. Lalu di sini ada jenis-jenis variabel, yaitu variabel bebas, independent variables, yaitu fungsinya menerangkan variabel yang lain disebut dengan nama variabel pengaruh. Lalu yang kedua ada variabel tergantung atau dependent variables. Keadaannya dijelaskan atau tergantung atau dipengaruhi oleh variabel yang lain. Contohnya pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan, ada biaya promosi, lalu volume penjualan dengan simbol, lalu ada variabel kualitatif, yaitu hasil pengukurannya dinyatakan dalam klasifikasi yang terdiri dari variabel kualitatif dikotomus, lalu variabel kualitatif polikotomus, dan yang ketiga variabel kualitatif ordinal. Lalu ada variabel kuantitatif, yaitu variabel yang hasil pengukurannya dinyatakan dalam bilangan, terdiri dari variabel kuantitatif continue atau continuous variable, yaitu berupa tinggi badan, volume. Lalu ada variabel discrete atau discrete variable. Lalu yang ketiga ada jumlah mobil kendaraan mahasiswa, seperti itu. Lalu di sini ada perbandingan data kualitatif dan data kuantitatif. Berdasarkan sifatnya, data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau atribut.
Misalnya merek sepeda, jumlah penjualan meningkat, dan harga barang yang sangat mahal. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau numerical, misalnya tarif angkot naik 15% di tahun ini, misalnya seperti itu. Berdasarkan sumbernya, data internal adalah data yang menggambarkan keadaan dalam satu unit organisasi seperti data tenaga kerja, data keuangan di suatu perusahaan, lalu data eksternal adalah data yang menggambarkan keadaan di luar suatu unit organisasi seperti penjualan perusahaan asing. Dan berdasarkan cara memperolehnya, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya, misalnya harga saham di BEJ. Lalu data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi seperti IHSG dan data sensus ekonomi BPS. Dan berdasarkan waktunya, data berkala atau time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan sesuatu kegiatan dari waktu ke waktu. Demikian presentasi mengenai statistik bisnis dari saya berupa pengertian. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf jika ada kekurangan kata maupun materi. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.